Knowledge Management di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI. Kami dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, kelas C, yang beranggotakan Rifki Andika Pandulu Rahman, Ismu Diana Afianingrum, Novia Rahma Adila, Anissa Hidayati, Dwina Rikadatul Aisi, dan Dwina Safa Zulaika. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang didirikan pada tahun 1957 untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LAN telah menerapkan Knowledge Management System untuk mengelola pengetahuan dalam rangka membangun peran strategik organisasi yang merupakan tujuan bagi LAN untuk tampil sebagai lembaga think tank kebijakan dan mewujudkan cita-citanya sebagai rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara. Sejarah atau awal proses pembentukan knowledge management di LAN RI. Ketika salah satu staf pusat kajian analis kebijakan Pusaka LAN yang bernama Agit yang sedang bingung dikarenakan rapat akan dimulai setengah jam lagi. Akan tetapi, beliau belum menemukan berkas contoh policy brief yang akan hendak dibahas. Mencari satu berkas di antara ribuan yang tersimpan di hard disk komputer sama payahnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami apabila tidak dikelola dengan baik. Hingga akhirnya Pak Agit menemukan buruannya di sistem Knowledge Management 8.7 atau Manajemen Pengetahuan 8.7. Knowledge Management 8.7 adalah inovasi pusaka dalam pengelolaan pengetahuan yang bertujuan menciptakan akses bagi stakeholder dalam proses penyusunan kebijakan. Setelah itu, ia lantas ingat pernah mengunggah policy brief tersebut di pusaka.lan.co.id. Pak Agit bergegas memberitahu staf Biro Perencanaan, Hukum, Humas, dan Protokol bahwa file yang diminta bisa diunduh langsung di laman pusaka. Tak cuma itu, peserta rapat dapat berbagi notulensi pembahasan rapat di website, sehingga informasi yang sama juga dapat dinikmati unit kerja LAN lainnya. Bukan hanya policy brief dan petunjuk teknis, namun juga sistem informasi jabatan fungsional analis kebijakan. Produk analis kebijakan seperti policy brief dan policy paper, modul pelatihan calon analis kebijakan, peraturan kepala LAN, peraturan bersama, notulensi, presentasi, hasil kajian, berita terbaru hingga surat edaran, kelas jabatan dan puluhan dokumen lainnya dapat diunduh secara cuma-cuma dan dimanfaatkan oleh kalangan internal LAN dan eksternal. Pada November 2015, Pusaka mulai menggagas pembuatan sistem pengelolaan pengetahuan dengan melibatkan Knowledge Sector Initiative. Mengingat usia sistem yang masih muda dan keterbatasan sumber daya dalam tahap pengembangannya, maka digunakan prinsip STAR, Small and Tested, di mana sistem dibangun secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga akhirnya pada Maret 2016, sistem pengelolaan informasi pengetahuan lahir dengan nama Knowledge Management 8.7 dan resmi diluncurkan ke publik. Sistem ini juga mengantarkan Pusaka masuk 10 besar dalam kompetensi inovasi di lingkungan LAN. Data statistik dalam penggunaan sistem Knowledge Management 8.7 menunjukkan telah diakses oleh 457 orang sejak 10 Juni hingga 9 September 2016. Beberapa manfaat knowledge management di lembaga administrasi negara. Pertama, knowledge sharing bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi pegawai di LAN. Dengan adanya knowledge sharing di LAN, dapat menghilangkan kesenjangan pengetahuan antar pegawai, serta membantu meningkatkan kompetensi pegawai yang berdampak pada peningkatan kinerja di LAN. Kedua, mengembangkan kompetensi umum baru pada setiap pegawai atau mengasah kompetensi yang sudah dimiliki. LAN menekankan kepada pegawainya untuk terus berinovasi seperti memunculkan ide-ide baru, komunikasi, hubungan interpersonal, pemecahan masalah, dan team working. Ketiga, knowledge management sebagai peningkatan kualitas kebijakan. LAN menekankan kepada setiap pegawainya untuk mengambil keputusan atau kebijakan harus berbasis data serta membawa kepada lesson learned positif dan bersifat evidence-based practice. Yang keempat, sebagai inovasi dalam mengelola pengetahuan untuk menciptakan akses dalam proses merumuskan kebijakan di LAN, mulai dari proses identifikasi, klasifikasi, dokumentasi, hingga pendistribusian agar pengetahuan tersebut bisa dipelajari dan digunakan oleh seluruh pegawai di LAN.
Hambatan yang terjadi dalam upaya menerapkan knowledge management dalam lembaga administrasi negara yaitu: yang pertama, terdapat server yang sering down. Hambatan sepele ini dapat mengganjal dan mengganggu kemajuan knowledge management. Yang kedua, banyaknya masalah yang menghambat pusaka terkait kelengkapan perkalan, sosialisasi profesi, tunjangan JFAK yang belum terrealisasi, dan persoalan lainnya seperti keterbatasan anggaran. Lalu yang ketiga, kurangnya fitur untuk mengakses knowledge management seperti forum diskusi online dan penambahan koleksi mengenai produk-produk analisis kebijakan. Yang keempat, sulitnya membiasakan budaya berbagi. Hal seperti ini bukanlah perkara mudah. Banyaknya individu yang malu atau enggan untuk berbagi tersebut merupakan salah satu penyebab sulitnya menjadikan berbagi pengetahuan itu sebagai budaya. Hasil pencapaian lembaga administrasi negara setelah menerapkan knowledge management. Terwujudnya budaya berbagi pengetahuan di kalangan analisis kebijakan dan internal lembaga administrasi negara. Terwujudnya institusi pembelajar berkelas dunia melalui pengembangan kompetensi aparatur, kebijakan dan inovasi administrasi negara dalam mendukung pembangunan nasional. Terwujudnya organisasi pembelajar lembaga administrasi negara yang berkinerja tinggi. Terwujudnya ASN yang profesional melalui reformasi pendidikan dan pelatihan ASN agar lebih sinergis, menjadi learning governance sesuai dengan pencapaian kinerja organisasi serta transformasi ke knowledge management yang berkelanjutan. Terwujudnya organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.